Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ehm, Perkenalkan, nama saya Muhammad Safir Ramadhani. Saya dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini mungkin saya akan sedikit sharing atau berbagi tentang macam-macam jaringan begitu. Dan video ini saya buat sebagai syarat saya mengerjakan tugas pada mata pelajaran jaringan nirkabel begitu. Langsung saja mungkin saya akan menerangkan materi saya langsung menggunakan seperti dibilang hasil dari resume saya terhadap file yang sudah sebelumnya dibagikan oleh dosen pengampu Ibu Rosita. Begitu. Baik, saya mungkin sedikit akan sharing mengenai hal itu. Stay tune. Oke, kita masuk kepada materi. Di sini saya merangkum ya atau meresume hasil dari materi yang sebelumnya udah dibagi-bagiin kepada mahasiswa gitu. Saya mengambil kesimpulan atau garis kecilnya aja atau garis besar, gimana sih? Ya begitulah pokoknya. Dia tugasnya di sini ada Wipan, kita harus menjelaskan Wipan, Wilan, terus Wiman, dan terakhir adalah Wiwan. Oke, kita baca dulu dari Wipan. Membaca. Oke, di sini ada Wipan. Wipan itu merupakan personal area network atau ya bisa disebut WIPAN. Sebenarnya secara garis besar adalah jenis jaringan komputer yang sifatnya pribadi atau sebuah perangkat yang memiliki konektivitas untuk kepentingan pribadi. Sebenarnya gini ya, kalau WIPAN itu simpelnya aja gini. Ke dalam kehidupan sehari-hari kita sering pakai kok, kayak misalnya Bluetooth atau infrared. Sedikit keunggulan dari WIPAN di sini adalah dia fleksibel, mungkin lebih ekonomis, instalasinya yang murah, dan konsumsi daya listrik yang rendah. Oke, contohnya seperti mungkin teman-teman sebagian ada yang punya misalnya kayak ini nih, apa namanya itu, speaker aktif gitu ya. Kalau orang bilang itu kan menggunakan metode seperti Bluetooth gitu. Kekurangannya di sini ada kekurangan WIPAN, jaraknya yang pendek, kemudian kecepatan transfer yang rendah. Tapi kalau kecepatan transfer yang rendah ini mungkin ketika kita ngirim file mungkin ya. Tapi kalau cuman kayak kita koneksikan sama misal contohnya seperti apa ya, speaker aktif tadi, kita putar lagu, musik mungkin. Ya mungkin standar aja ya, nggak ngelek kali sih gitu. Ini dia merupakan pengaplikasian atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ada Bluetooth, ada home ref, Zigbee, dan infrared. Kemudian kita masuk ke WLAN. WLAN atau LAN nirkabel, local area network, adalah salah satu jaringan area lokal yang mentransmisikan media dengan gelombang radio. WLAN memakai jaringan nirkabel untuk mengkoneksikan ke jaringan user lain di daerah sekitarnya. Fungsi utama LAN nirkabel adalah untuk mengakses area LAN atau area lokal memakai jaringan nirkabel dengan frekuensi radio. Ya, jaringan ini dibangun dari 4 komponen utama, yaitu jalur akses PC seluler atau desktop, antarmuka LAN, nirkabel, dan atom. Keunggulan WLAN seperti kita tahu, dia mobilitasnya tinggi, pemasangannya mudah dan praktis, fleksibel dan scalable. Kekurangannya seperti bisa kita lihat di sini, keamanan dan kerahasiaan minimal, sehingga orang lain dapat mengakses dengan secara ilegal. Contoh yang suka-suka maling wifi gitu ya mungkin ya. Atau resiko keterlambatan atau keterlambatan yang besar.
risiko masalah dengan sinyal, atau ya misalnya kalau dibatas oleh dinding gitu ya, atau sumber gangguan lainnya, misalnya kayak entah kita balik pohon gitu kali ya, mungkin jaringannya kagak bagus ya. Terus kapasitas jaringan dengan keterbatasan spektrum, yaitu pita frekuensi yang tidak dapat diperlebar, tapi sebagai hasilnya kita dapat menggunakan secara efisien. Masih agak ambigu ya tentang WLAN-nya. WLAN itu pokoknya WLAN itu yang media yang mentransmisikan dengan gelombang radio. Oke, ini radio. Penerapan WLAN dalam pengaplikasiannya seperti kita tahu, dia ada desktop atau mobil PC, LAN nirkabel interface, access point, dan antena. Itu dia alat-alatnya. Oke, langsung kita cus ke WIMAN. WIMAN. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang menggunakan dua perangkat untuk bertukar data tanpa perlu kabel untuk mengirimkan data, sehingga kita tidak perlu repot untuk melakukan banyak manajemen kabel dan perputaran kabel. Ya, seperti kita tahu dia sebenarnya seperti WiFi gitu mungkin ya, atau seperti Bluetooth yang kita nggak gunain kabel untuk mentransferisi data. Tapi kali ini mungkin dia ngomong apa sih nggak jadi. Jaringan ini, nirkabel ini sering digunakan untuk jaringan komputer baik dalam jarak pendek beberapa meter menggunakan perangkat Bluetooth atau jarak jauh melalui via satelit. Bidang ini terkait erat dalam bidang teknologi informasi telekomunikasi dan teknik komputer. Tipe-tipe jaringan yang terkenal di kategori jaringan nirkabel ini mencakup jaringan area lokal nirkabel, LAN, WLAN, dan Wi-Fi. Kelebihan WIMAN di sini ada praktis, dapat diakses masanya, mendukung banyak perangkat, mudah perluas jaringan satu, peningkatan produktivitas. Oke. Kekurangannya untuk pengembangan yang lebih mahal. Jelas lah kalau untuk yang lebih luas atau daerah yang cakupannya yang sangat luas, mungkin ya kalau dibilang angka-angkanya juga luas dan menguras dompet Anda. Keamanan data lebih lemah, sinyal bisa terganggu oleh cuaca, ya kayak badai gitu mungkin, atau rindu atau apalah. Komponen yang cenderung lebih mahal, ada banyak hal yang dapat mengganggu sinyal seperti bangunan atau pohon dan lain-lain. Mungkin. Berikut pengaplikasian daripada WIMAN. Sistem ini digunakan dalam teknologi GSM, Global System for Mobile Communications, CPD, CDPD, Cellular Digital Packet Data, dan CDMA, Code Division Multiple Access. Namun teknologi ini ternyata memiliki kelemahan seperti keterbatasan roaming dan ketidakcocokan satu sama lain. Ya, pengembangannya di sini bisa kita lihat dari generasi ketiga 3G yang masih H+ kadang menawarkan standar kemampuan roaming untuk seluruh jagat raya. Dan sekarang perkembangannya telah mencapai jaringan 4G dan selanjutnya akan segera mengarah ke jaringan 5G yang sudah diluncurkan, namun sebagian daerah saja yang dapat merasakannya. WWAN, Wireless Wide Area Network. Teknologi ini memungkinkan user untuk membuat koneksi nirkabel ke jaringan pribadi atau publik dari jarak jauh. Koneksi dapat berlangsung dari area yang sangat luas seperti kota atau negara. Biasanya penyedia layanan nirkabel memaparkan sejumlah antena yang ditempatkan di beberapa tempat dan juga menggunakan satelit. Ya, seperti perumpamaan seperti pada waktu itu Presiden Jokowi mengadakan kongres dan itu berlangsung secara digital, kita lihat. Nah, tanpa jaringannya nggak nge-lag gitu ya kan. Mungkin seperti itulah WIMAN. Memungkinkan user untuk membuat koneksi nirkabel ke jaringan pribadi atau publik dari jarak jauh.
Bahkan Pak Jokowi bisa langsung face to face secara digital dengan presiden-presiden negara lain untuk membahas masalah kepentingan negara atau kepentingan luar negeri atau bilateral. Ya, kelebihan Wiman kita lihat di sini, berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar gitu. Semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama, mempunyai sistem jaringan yang besar luas sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Jika terkoneksi dengan jaringan internet, transfer file pada tempat yang jarak jauh bisa digunakan secara cepat. Dapat berbagi resource dengan koneksi workstation. Namun secanggih-canggih itu pun, seluas-luas itu pun pasti memiliki kekurangan. Yang jelas mahal. Kalau udah mahal ini udah kekurangan semua orang kayaknya ya. Udah, yang kemudian adalah hal settingan atau pengaturan jaringan lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat ini juga sangat mahal. Wow, it's very good. Memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Wow, termasuk rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya ya. Pengaplikasian Wiman yang mungkin saya tangkap di sini sering berbeda dari jaringan lain arena dengan menggunakan jaringan terus. Sering disebut sebagai jaringan wilayah metropolitan kalau kita bilang, atau wireless metropolitan area network atau Wiman. UMTS CDMA 2000 GSM data paket digital seluler CDPD dan Mobitex untuk mengirim data. Itu perangkatnya ya, cuman saya nggak tahu gimana bentuknya tuh. Ya pokoknya seperti ini misalnya saya sampaikan, begitu saja. Baiklah, begitu saja hasil dari presentasi saya mengenai macam-macam jaringan. Bersyukur saya apabila teman-teman mengerti atas penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.